Shalom, sahabat-sahabat GKBS TV dimanapun berada. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami pada saat ini. Terima kasih buat hari baru, napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan. Kami boleh bangkit dari tidur kami dan setelah kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami mau disapa oleh firman Tuhan yang menjadi pegangan, menjadi pedoman di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirman-Lah, kami siap untuk menerimanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GKBS TV dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat GKBS TV yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita tentu yang sering digambarkan itu terjadi di dalam hidup kita. Sering digambarkan bahwa kehidupan kita ini seperti diibaratkan seperti gelombang lautan, di mana terkadang di atas, terkadang di bawah, sampai kepada ujung dari laut tersebut. Begitu juga dengan perjalanan kehidupan kita. Kadang suka, kadang duka, itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tak ada satupun perjalanan kehidupan kita ini yang datang-datang saja. Tak ada satupun kehidupan kita ini yang begitu-begitu saja. Tapi kita pasti boleh merasakan silih berganti situasi yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat ini, di mana Paulus juga mengalami pergumulan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Rasul Paulus, di mana banyak orang pada saat itu yang meragukan akan Paulus sebagai utusan Tuhan, di mana Paulus adalah rasul yang pada saat itu yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan firmankan kepada jemaat yang ada di sekitar Korintus pada saat itu. Atau dengan kata lain, banyak orang yang ragu akan kerasulan Paulus pada saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menggambarkan pergumulannya pada saat ini. Dia mengibaratkan seperti duri dalam daging, di mana ketika dia mengalami pergumulan, Paulus juga mengimani bahwa di dalam pergumulan yang boleh terjadi, yang boleh dia hadapi dalam kehidupannya, itu juga merupakan cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan Rasul Paulus. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-7, sebelum kita masuk kepada teks kita di ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa-kuasa yang dinyatakan oleh Allah melalui Paulus pada saat itu, Paulus juga boleh menghadapi pergumulan. Apa yang menjadi perenung di dalam perjalanan kehidupan kita? Ternyata di setiap kelebihan kita, kita juga memiliki kelemahan. Sehingga apa yang boleh menjadi kelebihan yang ada pada diri kita, janganlah itu membuat kehidupan kita ataupun menyombongkan diri, sehingga kehidupan kita tidak lagi menyatakan kehidupan yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya kita menyadari bahwa apapun yang menjadi kelebihan kita, seperti Paulus memiliki kelebihan menerima penglihatan dan pernyataan, Paulus juga mengimani, Paulus juga mengiyakan bahwa dia memiliki kekurangan di dalam kehidupannya. Dan di dalam kekurangan itu, Paulus percaya Tuhan juga bekerja, ataupun kuasa Tuhan nyata atas kehidupan Paulus. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi itu. Ketika kita mengalami suka,
ketika kita mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Janganlah apa yang kita rasakan itu, kesuksesan itu, kebahagiaan itu, jabatan itu, apa yang ada pada kita membuat kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan. Membuat kita semakin jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Tetapi sadarilah bahwa semuanya itu hanya bersumber daripada Tuhan. Dan ketika kita juga boleh mengalami persoalan, ketika kita boleh mengalami perkara di dalam kehidupan kita, kita tetap mengaminkan bahwa seperti dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita serahkan setiap perkara kita, setiap pergumulan kita dalam kuasa Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah kami ya Bapa melalui talenta-talenta yang kami miliki, melalui anugerah-anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga semuanya itu Tuhan boleh kami pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ketika kami boleh mengalami perkara, ketika kami boleh mengalami pergumulan dalam hidup kami, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa pernyataan Tuhan, kuasa Tuhan juga nyata terjadi di dalam hidup kami. Sehingga kami terus menyerahkan kehidupan kami, di dalam suka maupun duka kami, tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
Kompetisi video kreatif Jubileum 120 telah dimulai. Ikuti tata caranya. Jangan lupa daftarkan gereja kalian. Catat batas waktunya. Dan kalian akan punya kesempatan untuk memenangkan hadiah jutaan rupiah. Shh, jangan mau ketinggalan sama yang lain. Ayo ikutan! GKPS